Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama Ibu Bu Rifda. Hari ini kita akan belajar kimia tentang hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia, peranan kimia dalam kehidupan, serta metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, apakah ilmu kimia? Nah, ini adalah peta konsep dari ilmu kimia. Dan ini ada cabang-cabang dalam ilmu kimia, ada biokimia, analitik, kimia fisik. Ini adalah pengertian tentang ilmu kimia. Lalu ada pekerjaan yang berkaitan dengan kimia. Nah, kimia itu pasti erat kaitannya dengan kerja ilmiah, laboratorium, metode ilmiah, ya. Lalu, menurut kalian ketika mendengar kata kimia, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Nah, ini adalah beberapa bahan kimia yang sangat mudah kita temui. Familiar kan pasti dengan bahan-bahan ini? Nah, ini pasti bahan-bahannya sering kita temui nih di rumah, ya kan? Nah, nih beberapa bahan kimia pasti mencantumkan komposisinya. Ya, bisa dilihat ada komposisi atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya ingredients. Nah, ada komposisi ini adalah zat-zat kimia yang terkandung dalam suatu bahan. Jadi, apakah ilmu kimia itu? Jadi, kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai dari perubahan tersebut. Jadi, hakikatnya ilmu kimia adalah benda itu dapat mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga dapat mempengaruhi sifat dari wujudnya yang semula. Apa sih manfaat belajar ilmu kimia? Yang pertama, kita dapat memahami alam sekitar dan proses yang berlangsung di alam. Lalu, kita dapat mengetahui bahan-bahan alam yang dapat kita rubah menjadi suatu produk yang berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Ini adalah hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan yang lain. Sangat banyak ya kaitannya. Ada biologi, kedokteran, fisika, teknik, dan lain-lain. Nah, ini adalah dampak positif dalam bidang kehidupan, terutama bidang pertanian. Dapat membantu petani untuk memberantas hama. Nah, ini terdapat contoh-contoh insektisida atau pestisida. Lalu, dalam bidang kedokteran, sudah pasti obat-obatan itu adalah bahan-bahan kimia. Dalam bidang geologi, mineral bumi atau batu-batuan, ya, itu adalah kimia. Lalu dalam bidang industri, pembuatan semen adalah bahan kimia, prosesnya pun pembuatan kimia. Ada pipa, cat, itu juga kimia. Dalam bidang arkeologi, dapat membantu untuk mengetahui umur dari suatu fosil. Jadi, udah berapa lama fosil ini terkubur, itu dengan ilmu kimia. Di bidang kecantikan ada kosmetik, ada parfum, dan alat-alat mandi atau rumah tangga. Nah, dalam kimia pasti erat dengan metode ilmiah. Metode ilmiah, hal yang pertama kita lakukan adalah merumuskan masalah. Setelah merumuskan masalah, kita melakukan observasi. Ya, setelah merumuskan masalah, kita melakukan observasi, lalu kita rumuskan hipotesis atau praduga kita, jadi perkiraan kita. Nah, lalu kita rancang eksperimen untuk membuktikan hipotesis tersebut. Dari rancangan tersebut, kita lakukan eksperimen. Lalu kita lakukan analisis data dari eksperimen yang telah kita lakukan. Setelah rangkaian tersebut, kita lakukan kesimpulan, jadi kita tarik kesimpulan. Ini adalah alat-alat dalam lab kimia, ya ini hanya beberapa. Ini alat pengukur volume cairan, ada gelas kimia. Ini tabung ukur atau silinder ukur. Ini lab ukur, pipet, dan buret. Lalu untuk menimbang atau alat pengukur massa ada neraca analitik. Jadi ini neraca digital, dia memiliki ketelitian hingga 4 angka di belakang koma. Lalu untuk alat pembakar, ini ada bunsen. Ini bunsen konvensional ya, yang menggunakan spiritus. Ada bunsen yang menggunakan gas. Nah, ini beberapa simbol kimia yang harus kita tahu yang ada pada bahan-bahan kimia. Gambar tengkorak, itu artinya beracun. Gambar silang, tanda X, itu artinya berbahaya.
Sedangkan gambar yang seperti kembang api, ini artinya mudah meledak. Terus untuk gambar seperti api ini, artinya dia mudah terbakar. Untuk gambar yang tangan, terus kayak ada lubangnya, atau bahannya ada lubangnya setelah ditetesi suatu bahan kimia, itu artinya korosif. Dan untuk yang seperti api dan ada lingkarannya, itu artinya mudah teroksidasi. Nah, ini adalah keselamatan kerja yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium. Yang pertama ada yang menggunakan alat pelindung diri seperti jas praktikum, kacamata, masker, dan ini cara-cara untuk mencium bahan kimia, memanaskan bahan. Nah, yang patut dilakukan ketika kita di laboratorium melakukan percobaan adalah taati tata tertib tentu. Lalu mempelajari terlebih dahulu petunjuk eksperimen atau LKPD agar kita tahu apa yang akan kita lakukan. Jangan lupa gunakan alat pelindung dan memahami penggunaan alat serta bahan secara benar. Nah, itulah tadi pengantar atau pertemuan pertama kita dalam kimia. Jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.